Halo guys, kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Kali ini kita lanjut lagi ke seri yang ke-12, yaitu kita membahas 50 merek jam tangan. Yang sekarang ini kita bahas adalah merek jam tangan Jepang, yaitu adalah Citizen. Nah, teman-teman, kita langsung buka aja ya Citizen. Jadi Citizen itu adalah salah satu watchmaker dunia atau pembuat jam tangan dunia yang paling besar, teman-teman. Memang dia nggak terlalu terkenal di seluruh dunianya banget ya teman-teman, karena dia lebih populer di Asia. Jadi di luar dari Asia itu dia nggak terlalu collectible banget, atau mungkin orang jarang lah gitu beli Citizen, teman-teman. Nah, kita cerita dulu dia pertama kali ditemukannya, nanti tahun berapanya saya catat di deskripsi ya teman-teman. Tapi yang pasti dia ditemukan di Tokyo setelah Perang Dunia Pertama. Nah, image brand ini ya, jadi dia target marketnya itu dia bukan untuk jam tangan yang sangat high end ya, melainkan dia fokus kepada jam tangan yang semua orang tuh bisa pakai gitu. Jadi kalau saya cek di sini betul dia memang looking for the good price ya teman-teman. Nah, udah gitu tahun 1970 ya. Jadi Citizen ini dimana kalau jam tangan buatan Swiss banyak yang kelabakan teman-teman, karena di situ ada yang namanya masa-masa Quartz Revolution. Quartz Revolution itu dimana ada jam tangan yang dari baterai ya teman-teman mulai bermunculan. Jadi jam-jam tangan mekanik yang harganya jauh lebih tinggi itu mulai mengalami yang namanya krisis. Jadi ketika jam tangan Swiss krisis, Citizen malah salah satu yang paling puncak, dia penjualannya salah satu yang paling bagus pada tahun 1970-an teman-teman. Nah, perusahaan ini dia seperti mengambil movement dari perusahaan lain ya teman-teman, yaitu adalah Miyota. Teman-teman yang pernah dengar Miyota ya, itu adalah mesin yang bukan dari Citizen tapi dari perusahaan lain teman-teman. Itu mesin dari jam ya teman-teman. Nah, juga Citizen terkenal dengan World's Smallest Quartz Movement. Banyak banget yang dia buat atau inovasi-inovasi yang dia buat. Jadi smallest quartz itu mesin quartz yang kecil sekali, radio control movement yang bisa sinkron kepada atomic clocks ya. Udah gitu light power echo drive. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak? Nanti saya sambil coba cari tahu ya, apa sih itu light powered echo drive movement. Terus dia pernah menjadi one of the company's flagship product lines ya. Terus 2017 dia mengenalkan Echo Drive One, jadi the world's thinnest light powered watch, which is just hampir 3 mm doang teman-teman. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Salah satu jam yang berasal dari light powered watch itu dari Citizen. Nanti bentuknya ada di buku ini, saya kasih lihat sama teman-teman. Nah, singkat cerita, perusahaan ini juga membuat salah satu boast the most accurate wristwatch in the world. Jadi dia memenangkan salah satu pembuat jam yang paling akurat di dunia teman-teman. Itu adalah Citizen. Sampai-sampai teman-teman dia bisa buat quartz movement yang dengan komplikasi perpetual calendar teman-teman. Teman-teman tahu mungkin perpetual calendar itu dimana kita nggak perlu ganti selama 400 tahun, jamnya itu nggak perlu diganti ya. Jadi tahun kabisat pun dia tahu. Dia buat itu dari sistem quartz luar biasa ya. Terus dia punya akurasi itu plus minus 5 second per year, 5 detik dalam 1 tahun. Gila teman-teman. Ya, sedikit sih tentang cerita Citizen ya. Nggak seperti jam mekanik-mekanik yang lain, karena dia memang banyaknya fokus kepada quartz movement. Langsung aja saya mau kasih lihat kepada teman-teman, video ini nggak panjang, singkat juga seperti video sebelumnya ya. Itu tentang, sebelumnya copot lumayan ya, tapi nggak terlalu panjang. Langsung saya kasih lihat jenis-jenis model jam tangan Citizen, dan saya mau ngasih lihat kepada teman-teman, tonton sampai habis, yaitu salah satu jam tangan quartz yang paling tipis di dunia. Check this out guys. Oke, kita start dari far left, yaitu Citizen Campagnola 2000 stainless steel quartz movement with perpetual calendar. Ini teman-teman, kalian bisa lihat bahwa dia pakai kulit ya, ada perpetual calendar nih dari stainless steel. Lalu dia
dengan komplikasi perpetua kalender luar biasa ya teman-teman. Biasanya perpetua kalender itu dari mekanik, sekarang dari yang namanya tenaga baterai ya, atau quartz movement. Nah, Citizen ini karena dia expert membuat quartz, dia sampai bisa membuat komplikasi seperti ini ya. Ini jam tangan tahun 2000 nih, stainless steel quartz movement. Lalu kita masuk ke jam tangan yang kedua nih. Dia dari stainless steel juga, quartz movement. Dia pakai date ya. Date ada day-nya juga sih. Ini jamnya kayaknya zaman dulu nih tuh, bener. Left adalah Citizen Quartz Sistron Solar Cell 1976 stainless steel quartz movement with date, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini. Jamnya bentuknya kuno banget. Luar biasa. Lalu kita masuk ke typical sport watch-nya Citizen nih. Ini kayaknya dari karet ya. Seperti diver watch, teman-teman, tuh bener 1000 meter professional diver. Dia ada knopnya di sini ya. Knop putarnya. Ini adalah Citizen Pro Master 1000 meter professional diver tahun 2017, titanium solar power quartz movement with power reserve and date. Jadi solar power ya, seperti jam G-Shock ya. Nah, kita lihat nih. Dia dari titanium bahannya. Ya unik sih. Kalau untuk diving memang perlu yang besar-besar ya. Tulisannya begini jelas gitu. Rasanya sih kalau dari model bukan salah satu favorit saya ya. Tapi ya kalau untuk diving ya, untuk fungsi oke. Nah, ini juga ada jam yang modelnya kuno sekali ya teman-teman. Dari emas full gold tuh teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini kayak gelang-gelang orang Mesir gitu ya. Ini adalah Citizen Quartz. Semuanya dari gold. Citizen Sistron Mega Quartz 1975 gold quartz movement with day and date. This watch tested accurate to 3 second per year, teman-teman. Jadi 3 detik per tahun doang dia melencengnya gitu. Luar biasa ya, makanya Citizen menang salah satu pencipta jam tangan yang paling akurat, teman-teman. Nah, ini adalah left nih. Citizen Quartz Exit Gold, ini dari gold juga, quartz movement thinner than 1 mm, teman-teman. Gila ini. Kita lihat nih, kita lihat. Strapnya dari kulit. Dia tipis banget tuh. Ini sih mungkin kalau sama case yang tadi dibilang ya, nggak nyampe 3 mm, jadi 2,98 mm totalnya. Tipis banget, teman-teman, gila. Nggak tahu menurut teman-teman gimana jam tangan setipis ini? Oke nggak kira-kira? Dan yang ini above adalah Citizen Chronomaster The Citizen 95 yellow gold quartz movement with date guaranteed accurate 5 second per year. Dia dari kulit ya, strapnya dari gold. Ini jam klasik biasa ya guys, dress watch gitu. Oke, mungkin hari ini cuma segitu dulu kita bahas Citizen. Dan biar nggak bosen, nanti next video saya akan review jam tangan Rolex, teman-teman. Tadinya mau di-review buat nanti pada saat buku ini di judulnya Rolex sih, tapi nggak apa-apa. Saya biar nggak bosen kalau kita bahas buku terus. Next video saya akan review jam tangan Rolex Batman. Thank you guys.